Organ ilir. Oman. Anak siapa itu ya? Anak siapa itu ya? Coba yang punya anak. Ya, mohon yang punya. Anaknya di mute dulu. Adminnya nggak bisa nge-mute ya? Iya, kalau adminnya bisa harusnya. Ojek. Organ ilir ya. Ojek. Ojek. Sini, Ge. Adut. Oke, Ren mau menyebut nama kota ya. Ini balik lagi. Gimana nih? Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan apa yang salah di dalam gambar ini. Apa kira-kira yang salah dalam gambar ini? Yang salah apa ya? Ya, Nggak ada yang salah. ada yang salah. Background belakangnya, Pak. Backgroundnya, Ya. backgroundnya. Nggak nyambung. Bukan background. Oh. Double. Apa yang double nih, Bu Rifa? Burung. Mirror. Yang salahnya itu nggak ngadepnya nggak bareng badannya. Enggak, burungnya enggak salah ya. Bird. Aduh. Ayo. Nah, D-nya double, 2. Apanya, Pak? Tulisan D-nya ada 2. Oh. Good. Ya, apa lagi? Oh, tulisan. Bird. A bird, tapi 2 burung. Ya, a bird tapi 2 burung. Berarti harusnya bukan bird ya, tapi birds gitu ya. Bird. Bukan ya. Ya, kita fokus lihat burungnya. Iya. Senangnya lihat burung aja nih Bu Ren ini. Fokus ke burung. Fokus burung dah. Terus yang satunya berpaling itu. Yang satunya berpaling. Berpaling, Bu Reni. Kalau siang berbalik itu. Apa lagi? Cuma 2. D dan D-nya 2 itu. In the bus. Iya, D-nya 2 Pak, betul. In the bus ya. Bus atau bus tuh dibacanya? Bus. Coba kita cek ya. Bacanya apa tuh? Jos bus. Jos bus. Jos bus tuh parigal amat. In the bus. In the bus. Coba kita. A bird in the bus. A bird. Bird in the bus. Kita cek ya cara bacanya gimana. Bus. Nah, bus, bacanya bus. Bird in the bush. Bus. 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 Busnya Pak. Kayaknya Bus. nggak bus, dari itu harus tree, pohon kali atau apa ya? Ya, Ranting. bus itu artinya smart ya. Ini smart bukan? Bukan. Bukan ya? Oke. Ranting. Ini ya, saya rasa udah ketemu ya. Jadi ada 3 kesalahan. Bird dan ranting, busnya harusnya bukan bus ya, tapi mungkin branch gitu ya. Dan ada Itu ada 2 burung ya, baru lihat. Ya, ini tulisan apa yang terlihat? Illusion. Illusion apa optical? Optical. Optical apa illusion? Optical, Pak. Illusion. Dua-duanya bisa ya. Tergantung sudut pandangnya. Ya, betul. Kalau kita lihat yang terang, optikal. Sekarang yang ini. Ada berapa huruf F di dalam kalimat ini?
1, 2. 2. 3. 3. 5. 5. Ada 5. 5. 3. 3. Yakin? 3, 4. 5. Salah 5, Pak. Experience-nya P ya? Experience. 1. 6. Nah, 6 yang betul ya. 6. 6 nih. 6 nih. Uy. Oh, Salah, iya. salah lagi. Iya. 6 ya yang betul ya. Oke. Nah, ini agak susah. Yang ini aja. Sorry. Ini aja nih. Ini berapa tuh jumlah yang di bawah tuh? 10, 13. Sekarang sepatu dulu nilainya berapa? 10. Sepasang sepatu. 10. 15. Orang nilainya berapa orang? 5. 5 sepatu. Nah, ini Orang. sepasang koran. 5. 90. 90. Es krim. 1 es krim. Ya, coba dipikirin dulu ya. 10, Pak, nilainya. 10. 1 sepatu. Ditambah 15 dikali 4. 60. Manusia 5. 30. 60. 5. 30. Es krim. 10 ditambah 5, 15 dikali 4. Iya. Kali 2. Kali 2. 60. 60. 4. Manusia. 30. Orangnya Ya, pakai berapa? sepatu enggak itu, Pak? Kalau sepatu ungu ditambahin lagi. Iya, Oh, itu sepatunya. Ayo berapa? Iya. Itu orangnya pakai sepatu enggak, Pak? Orangnya Iya, pakai sepatunya itu 25 satu. tambah 20. 5. 4 ya itu. 5 anak Lima. kali 4. 5 tambah Sepatu 5 tambah 10. 15. 20 kali 4, 40. 40. 40. 20. Ya berapa? 20. 10 tambah 5. 5 tambah 5, 10. 60. 10 tambah 5, 10 kali 15 ditambah Orangnya 2 kali 2 kali 4, 80. Tambah 5, 10. 80, 80. 20 kali 4. 72. Jawabannya Pak Rahmat. 80. Ya, sekarang kita lihat ya. Tuh, kan pakai sepatu. 80. 80. Orang 80, Pak. orang aja nilainya berapa? 5. 10. Nah, Orang orangnya 5. 5. Ini sepasang koran 4. Nanti dia memeluk sepasang koran ya, 5 plus Oh iya. Oh iya, korannya itu cuma 2. ya, 5 plus 4, 9. Iya. 40. 56. 9 ditambah sepatu berapa? Tambah 10. 10, berarti 19. 19 ya. Oh iya. 5 tambah 5. 19 dikali 2. 10 kali. Iya. 48. 19 kali 2 berapa? 38. 38 ditambah 5. Berarti 42. 43. Iya. Salah. Terkecoh ya. Kayaknya cukup ya pemanasannya. Konsentrasi nih, ketelitian. Iya betul, memang harus konsentrasi. Kayak Siap. ngetik gini gimana nih? Ada ketikan gini. Oke, sekarang kita masuk ke urusan materi yang tadi sedikit ya, sebelum kita masuk ke Ada kecerdasan ketikan emosi. gini nih. Dan kalau semua ini jelas banget. Izin ke toilet, Pak, sebentar. Oke. Oh, ini nggak ikut, Neng.
Ya, Bapak Ibu sudah terlihat di sini bahwa ada mindset tentang pelayanan prima yang harus kita pegang supaya kita memahami betul siapa sih sesungguhnya pelayanan prima itu dan bagaimana seharusnya kita bersikap, berperilaku gitu ya. Jadi banyak sekali istilah atau pengertian tentang pelayanan prima, tapi mudahnya Bapak Ibu bisa melihat ini. Pelayanan prima itu adalah pelayanan yang terbaik, atau pelayanan yang sangat baik, atau pelayanan yang unggul. Itu ya, itu pengertian pelayanan prima. Pelayanan yang menyenangkan. Ya, boleh Pak, boleh. Pelayanan yang menyenangkan, ya, pelayanan yang memuaskan itu boleh. Jadi kita coba rinci apa aja sih yang dimaksud dengan pelayanan prima supaya kita jadi dapat gambaran yang utuh. Yang kedua, pelayanan yang ramah dan cepat. Pokoknya ramah dan cepat itu berarti pelayanan prima. Atau yang ketiga, pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku yang dimiliki oleh instansi pemberi layanan. Jadi pelayanan itu disebut prima kalau dia sesuai dengan standar dari instansi pemberi layanannya. Waktunya misalnya nggak boleh lebih dari 10 menit misalnya. Tarifnya tidak boleh lebih dari sekian rupiah misalnya gitu ya. Pokoknya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengertian yang keempat, pelayanan prima itu pelayanan yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan. Jadi selama pelayanan itu memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan, maka dia disebut sebagai pelayanan prima. Kita lihat yang lain. Pelayanan prima adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Oke. Yang berikutnya masih ada? Oke. Yang berikutnya pelayanan yang membuat pelanggan merasa penting. Pokoknya kalau pelanggan dibuat merasa penting, itulah pelayanan prima. Nah, kita lihat yang lain lagi. Pelayanan prima itu sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna, pelayanan yang penuh keramahan dan empati, pelayanan yang tanggap, cepat, tepat ya. Cepat aja tapi kalau salah juga percuma ya, harus tepat juga. Pelayanan yang sesuai spesifikasi atau standar persyaratan, pelayanan yang tidak ada cacat ya, yang sempurna, pelayanan yang tidak diskriminatif ya, tidak membeda-bedakan, jangan mentang-mentang pakai sendal kita layaninnya nggak bagus, terus turun dari mobil mewah kita layaninnya bagus gitu ya. Pokoknya sama. Pelayanan yang efektif dan efisien, yang cepat dan tepat, pelayanan yang inovatif, yang memuaskan pengguna. Nah, ini semua pengertian pelayanan prima sehingga Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri apa sih sebenarnya pelayanan prima itu. Pokoknya dia mendatangkan kepuasan pelanggan, dia harus bisa memenuhi apa yang dibutuhkan, yang diharapkan, yang diinginkan pelanggan, dia harus bisa cepat. Pokoknya itu gabungan itu semua itulah pelayanan prima. Jadi saya tidak akan membuat definisi sendiri, Bapak Ibu lah yang nanti akan menyimpulkan itu ya. Nah, sekarang penting untuk kita mengetahui Bapak Ibu, sebetulnya apa sih yang dilihat oleh customer kita, oleh pelanggan kita, oleh masyarakat yang kita layani itu tentang pelayanan yang kita berikan, itu ternyata ada 5 dimensinya. Ya, jadi cara pandang orang yang kita layani itu ada 5. Yang pertama ini, ada empati apa enggak di unit kerja kita itu. Ya. Empati itu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Empati itu kemampuan untuk merasakan perasaannya orang lain. Ya. Jadi kalau ada masyarakat datang butuh ditolong, dia butuh dipahami bahwa dia butuh pertolongan, kan? Jangan sampai kemudian dia butuh pertolongan, Bapak Ibu sikapnya misalnya cuek ya, atau sifatnya ketus, padahal dia lagi butuh pertolongan misalnya gitu. Nah, semakin besar empati kita, semakin disukai oleh pelanggan karena berarti merasa dia dipahami kondisinya gitu ya. Kemudian responsiveness atau ketanggapan, lalu assurance atau kepastian ya akan mutu layanan, kemudian reliability, keterandalan, ya, dan yang berikutnya tangibles atau hal-hal yang nampak, yang kasat mata. Nah, 5 hal inilah yang Bapak Ibu dilihat oleh mereka.
mungkin ini luput dari pengamatan kita, tapi dari sudut pandang customer kita, pelanggan kita, masyarakat yang kita layani, inilah cara mereka melihat kita. Jadi sekali lagi di sini disebutkan empati atau kepedulian. Di situ dikatakan caring atau individualized attention the firm provides its customers. Jadi perhatian-perhatian kepada individu ya yang sungguh-sungguh yang diberikan kepada setiap customer yang datang. Itu empati itu ya. Jadi kita peduli dan kita individual ya, kepada setiap orang kita perhatikan, tidak membeda-bedakan. Responsiveness adalah willingness to help ya. Kemauan untuk membantu, untuk menolong customer dan memberikan mereka pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Responsiveness atau ketanggapan. Jadi customer kita butuh kita tanggap ya. Dan butuh mereka mendapatkan bantuan sebagaimana yang mereka butuhkan. Kemudian assurance. Assurance di sini disebutkan knowledge dan courtesy, ya, pengetahuan dan keramah tamahan dari setiap pegawai, and their ability dan kemampuan mereka to inspire trust, untuk menginspirasikan kepercayaan and confidence dan keyakinan. Ya, keyakinan diri. Jadi assurance itu Bapak Ibu lewat cara Bapak Ibu berpakaian ya, lewat cara Bapak Ibu berbicara, lewat cara Bapak Ibu melayani mereka, mereka akan yakin bahwa mereka ditangani oleh orang yang tepat. Assurance itu berarti si pelanggan ini, si masyarakat ini merasa yakin ditangani atau datang pada orang yang tepat ya. Misalnya gini, kita kalau berkunjung ke rumah sakit, melihat penampilan dokter ya dengan jas putihnya yang bersih, rapi, kemudian ditangani kita olehnya dengan cara yang sangat ramah ya, dengan cara yang sangat profesional, maka kita yakin kita berurusan dengan orang yang tepat. Tapi coba Bapak Ibu datang ke rumah sakit, ditangani oleh dokter yang pakai bajunya asal-asalan, misalnya pakai celana jeans, pakai kaos oblong sambil ngerokok. Terus dia menerima Bapak Ibu sebagai pasiennya. Ada nggak kira-kira kita keyakinan, ini benar nggak sih dokter ini? Kok kayak gini penampilannya? Nah, gitu ya. Padahal dia dokter, betul. Tapi karena caranya berpakaian tidak sepatutnya, ya. Kemudian dia perilakunya sambil merokok, gitu ya. Kan ada juga dokter yang merokok, ya. Terus apa namanya? Sikapnya tidak menunjukkan profesional seorang dokter, maka kita tidak yakin. Assurance-nya itu nggak kita dapatkan sebagai pasien. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, penting buat kita semua, buat Anda semua yang menjadi petugas pelayanan, cara berpakaian itu nggak boleh nggak, harus bagus, ya. Meskipun tidak harus mahal, tapi harus bagus, rapi, gitu kan, menampakkan kesan profesional. Kemudian cara bicara juga harus bagus, ya, tidak boleh sembarangan. Nggak boleh bahasa-bahasa gaul yang akrab, yang asal itu ya, tidak boleh kita lontarkan di situ. Kita tetap ramah tapi dengan bahasa yang apa namanya baik gitu ya, yang baik. Dan kemampuan kita itu juga harus mumpuni supaya apa? Supaya memang memberikan kepercayaan kepada si masyarakat itu ya. Contohnya gini, Bapak Ibu mau datang ke puskesmas, mau disuntik nih sama susternya yang mau disuntik. Nggak taunya susternya ini apa namanya? Gimana ya? Ini di titik mana ya disuntiknya ya? Terus ini tegak lurus apa miring ya? Wah, kalau dia di depan kita kayak begitu, jangan-jangan waduh ini suster baru belajar ini. Bisa kabur kita. Gitu ya. Maka ini tidak lagi menimbulkan keyakinan bagi si masyarakat bahwa dia berurusan dengan orang yang ya. Jadi asuransi penting ya. Asuransi penting. Oke, yang berikutnya reliability atau keterandalan. Maksudnya adalah ability to perform the promised service dependably dan accurately. Jadi kemampuan kita untuk menyampaikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan secara profesional dan akurat. Artinya apa? Artinya
reliable itu dari waktu ke waktu kualitasnya sama dari waktu ke waktu. Jadi jangan sekarang profesional, minggu depan nggak profesional. Jangan sekarang disiplin, minggu depan nggak disiplin. Itu berarti nggak reliable ya, nggak handal gitu ya, nggak bisa terus konsisten dari waktu ke waktu. Nah itu reliability. Nah makanya itu dilihat banget sama masyarakat. Ini aneh, kok kemarin kayaknya ramah gitu, kok sekarang jadi pada ini sih jutek begini orangnya, misalnya gitu. Itu berarti kita tidak reliable, tidak konsisten ya. Sama juga dengan Bapak Ibu datang ke rumah makan. Kayaknya kemarin mah enak waktu kesini, kok sekarang jadi nggak enak masakannya. Nah itu berarti nggak reliable ya, nggak bisa terus konsisten dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yang dilihat oleh masyarakat kepada kita adalah hal yang sifatnya tangibles atau yang sifatnya kasat mata, yang kelihatan ya, sarana fisik yang kelihatan. Misalnya penataan ruang tunggunya, keadaan WC-nya gitu ya, penampilan petugasnya, wangi atau bau yang tercium di ruangan itu, pokoknya yang terasa, teraba, tercium, terdengar gitu ya, berisik enggaknya, celotehan-celotehan orang-orang di situ. Nah itu semua adalah hal yang tangibles, sehingga Bapak Ibu harus peka betul. Karena ini kalau dianggap lalu, ini bisa menimbulkan kesan tidak profesional di hadapan para customer kita. Nah, jadi inilah cara pandang customer tentang kita. Ya, yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah ini ya, ini hanya merefresh saja. Ini saya akan lewat nih prosedurnya. Nah, sehingga di sini yang namanya ukuran keberhasilan pelayanan prima adalah sejauh mana masyarakat itu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Ya. Jadi yang dicentang nih harus yang full senyum gitu ya. Jangan yang baut yang dicentang. Nah, pelayanan prima itu ternyata berjenjang, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kalau di salah satu referensi kita bisa menjumpai ada 3 tingkatan. Pertama, dia sudah bisa disebut sebagai pelayanan prima kalau sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Nah, itu sudah oke lah gitu ya. Tapi ada juga yang bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tapi dia sekaligus bisa memenuhi harapan pengguna. Nah, itu berarti naik yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling tinggi adalah dia melebihi harapan pengguna. Gitu ya. Jadi dari satu referensi kita memahami ada 3 tingkatan pelayanan prima itu. Yang sesuai kebutuhan, yang memenuhi harapan, dan yang melebihi harapan. Sekarang Bapak Ibu di luar negeri itu sudah bukan 3 lagi, tapi ada 6. Ya, di luar negeri 6, dan ini banyak diacu oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu ini. Yang pertama kriminal. Ini dahsyat banget istilahnya, kriminal. Yaitu pelayanan yang menjengkelkan customer. Pelayanan yang merugikan, pelayanan yang membuat mereka kesal. Itu namanya kriminal tuh ya. Kemudian basic, pelayanan yang sekedar memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer, oleh masyarakat. Kemudian naik lagi expected, pelayanan sesuai yang diharapkan ya oleh customer. Kalau yang basic dasar aja, kalau yang expected naik lagi dia sebagaimana yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh customer. Nah, naik lagi desired. Desired itu yang diinginkan. Apa bedanya expected dengan desired? Kayak Bapak Ibu beli beras ke warung, beli beras. Berasnya misalnya pandan wangi gitu ya. Udah aja beli di warung dilayanin, nih Pak berasnya Bapak beli misalnya 10 kilo, nih berasnya 10 kilo, berasnya apa? Pandan wangi, udah dikasih nama beras pandan wangi. Udah itu basic. Bapak Ibu belanja selesai. Kalau yang expected ya, Bapak Ibu belanja bukan cuma dapat beras 10 kilo pandan wangi, tapi Bapak Ibu ini suka karena tukang jual berasnya ramah gitu ya, ramah, jadi membuat kita senang belanja di situ. Nah, di atasnya desired bukan cuma sesuai dengan harapan, tapi sesuai dengan keinginan. Keinginan itu apa? Bapak Ibu ingin beli beras, tapi misalnya bisa dapat bonus
apa namanya, permen, misalnya bisa dapat bonus nyicipin kue apa di situ. Ah, ini kan asik juga ya, beli beras bisa dapat bonus gitu kan. Wah, ini yang gue pengen gitu ya. Nah, di atasnya itu ada lagi yang lebih hebat lagi yang namanya surprising, mengejutkan. Jadi di atas keinginan dia, kita terkejut ternyata kita dapat misalnya sambutan kita ulang tahun dikasih hadiah buat yang ulang tahun. Wah, itu kan surprise banget ya, mengejutkan banget gitu kan. Tapi di atasnya itu masih ada lagi yang namanya unbelievable. Sesuatu yang tidak dipercaya terjadi, dialami oleh pelanggan kita. Nah, itu di sana, di luar negeri udah sampai ke sana. Unbelievable. Di atasnya yang mengejutkan. Berarti ini pengalaman pelanggan itu keren banget ya. Dia nggak percaya, dia alami hal yang kayak gitu. Nah, bentuknya nanti bisa macam-macam. Bapak Ibu bisa cerita sendiri. Misalnya kalau kita berkunjung ke hotel ya, ke hotel bintang 5 gitu. Hotel kan mahal ya. Tapi sepadan lah dengan kualitas kamarnya, sepadan dengan fasilitasnya. Tapi nggak cuma itu. Ada hal yang unbelievable. Misalnya Bapak Ibu dapat fasilitas keliling kota pakai limosin gitu ya, gratis. Wah, itu kan nggak bisa dipercaya, itu unbelievable. Karena itu limosin sewanya udah berapa kan, tapi mereka nggak mengecas itu ya, mereka bikin itu dengan free. Jadi ini sudah sampai di sana. Nah, pertanyaannya sekarang di tempat Bapak Ibu ya, berdasarkan 6 level pelayanan Ron Kaufman yang tadi yang sampai unbelievable, kira-kira di posisi mana layanan Bapak Ibu semua pada hari ini? Silakan ditulis di kolom chat. Semua salah. Oh, ini yang tadi ya, jawaban yang tadi semua salah ya. Oke, di posisi mana kira-kira di tempat Bapak Ibu kalau mengacu pada 6 jenjang tadi? Yang pertama kriminal tuh yang mengesalkan ya, yang menjengkelkan, yang mengecewakan. Kedua itu basic yang sekedar memenuhi apa yang kita butuhkan. Yang ketiga itu expected sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kelima desired sesuai dengan keinginan, Yang kelima surprising ya, yang mengejutkan, dan yang di atasnya adalah yang unbelievable. Gak percaya gue nih gitu ya. Waduh, Pak Rudi di Bapenda levelnya sampai di expected ya. Bagus nih Pak ya, sudah di expected. Andika di level ketiga berarti sama expected. Di Nakar Trans. Bagus nih kalau udah sampai expected ya. Jadi tidak hanya sekedar basic gitu ya. Sudah sampai saya yang diharapkan oleh pelanggan. Bu Yeni 3 juga, level 3 juga. Oke. Coba saya masih pengen lihat lagi. Oh, di level 2 nih ya, Bu Reni level 2. Bu Nong level 3. Rata-rata di level 3 ya. Udah lumayan banget sih kalau level 3 mah. Oh, kalau sesuai keinginan mah level 4 berarti nih. Keinginan tuh apa namanya, lebih subjektif kepada ini ya, pelanggannya. Ya, oke, saya sudah bisa melihat rata-rata di level ketiga. Udah bagus banget ya, udah bagus banget. Jadi paling tidak sudah lewat dari basic ya. Satu level di atas basic tuh, level 3. Oke, ya. Ini saya akan ya. Bapak Ibu, kita harus menyadari betul bahwa Bapak Ibu bekerja ya, di OPD Bapak Ibu masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bukan sekedar ngasih pelayanan doang. Bapak Ibu sesungguhnya sedang menjalankan sebuah kerjaan yang besar banget. Yaitu apa? Pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka memenuhi masyarakat itu adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan sekedar pelayanan ya, bukan. Yang kedua,
pelayanan itu tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, gara-gara pelayanan yang Bapak Ibu berikan, misalnya gara-gara pelayanan kesehatan, orang kemudian menjadi sehat ya. Gara-gara dia sehat, maka dia bisa mencari nafkah. Gara-gara dia bisa mencari nafkah, dia bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya, ya, sehingga mengangkat derajat kehidupan diri dan keluarganya. Tuh, jadi Bapak Ibu bayangkan hanya dengan pelayanan kesehatan yang Bapak Ibu berikan ya di rumah sakit atau di puskesmas, maka Bapak Ibu sedang memberdayakan sebuah keluarga sebetulnya. Dan pada saat yang bersamaan juga sedang memberdayakan sebuah masyarakat. Jadi bukan pekerjaan yang remeh-temeh. Ini pekerjaan yang besar banget, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngurus perizinan, Bapak Ibu sedang memudahkan urusan orang yang membutuhkan perizinan. Izinnya dipermudah, maka usahanya bisa berjalan dengan lancar. Berjalan lancar, Bapak Ibu, maka banyak orang yang hidupnya bergantung dari usaha si pengusaha itu menjadi tertolong hidupannya. Jadi bisa dibayangkan apa yang Ibu lakukan adalah mengurus perizinan orang itu sebetulnya sedang memampukan banyak orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan izin yang sedang diurus. Betapa banyak ya pegawai yang hidupnya terus berlanjut ya gara-gara dia bekerja, Bapak Ibu urus izinnya. Gara-gara itu pula kemudian efek ekonominya juga berpengaruh pada orang-orang lain ya yang tidak langsung terkait dengan perusahaan tadi. Jadi besar banget kerjaan ini ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan ya, pelayanan apapun yang Bapak Ibu berikan itu semakin baik pelayanannya, semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berarti apa? Ketika masyarakat percaya kepada pemerintahnya, maka stabilitas masyarakat di daerah itu akan terjaga dengan baik. Kalau stabilitas terjaga, ya nggak ada demo, nggak ada unjuk rasa, nggak ada tindakan-tindakan protes, masyarakat pemerintah bisa bekerja dengan tenang. Dan kalau kita bekerja dengan tenang, itu artinya kita kerja happy, Pak. Coba kalau Bapak Ibu kerja tapi terus di demo terus oleh masyarakat. Boro-boro kita kerja happy, Pak, yang ada was-was terus. Di KP3B kan sering banget itu ya, demo-demo terjadi ya. Itu menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus terus berupaya untuk memperbaiki kualitas layanan supaya apa? Masyarakat puas dan masyarakat makin percaya kepada pemerintahnya. Jadi Bapak Ibu, mindset ini penting. Karena apa? Kalau Bapak Ibu hanya berpikir bekerja biasa, datang pagi, pulang sore, terus seperti itu tiap hari, rutinitas, dan tidak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan yang besar, maka nilai kita cuma segitu. Tapi coba Bapak Ibu pikirkan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan adalah suatu pekerjaan yang besar, yang manfaatnya buat masyarakat luas, Bapak Ibu sebetulnya sedang berinvestasi untuk kebaikan masyarakat banyak. Dan investasi kebaikan masyarakat banyak itu artinya nilai kebaikan Bapak Ibu untuk akhirat nanti. Tuh sampai ke sana kita berpikirnya. Kalau kita berpikir sampai ke sana, Bapak Ibu tidak akan pernah meremehkan kegiatan pelayanan ini kepada masyarakat. Maka tidak akan pernah memberikan pelayanan itu yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu akan berusaha untuk kasih pelayanan yang terbaik. Karena apa? Ini kerjaan menolong masyarakat, menolong negara, menolong bangsa ini, dan kerjaan untuk menolong kita semua. Dan gara-gara itu kemudian Allah ridho, Pak. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberdayakan orang lain. Maka itu pahalanya luar biasa di akhirat nanti. Jadi ini cara berpikir ya, pola pikir yang seharusnya kita miliki. Bukan sekedar pekerjaan biasa. Saya yakin Bapak Ibu paham ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, sedikit lagi sebelum kita beralih ke materi yang kedua. Yang paling pertama, ya, yang paling harus Bapak Ibu dahulukan adalah Bapak Ibu paham dulu tupoksinya apa yang diberikan oleh instansi kepada kita. Dipelajari dengan baik, ya, dikuasai dengan baik. Kalau tidak ada hal yang jelas harus segera ditanyakan. Jangan sampai Bapak Ibu ya, saya terus terang sering menemukan ya di sekitar tempat kita bekerja ini, karena kan kebetulan saya Wideswara ya, banyak menggali hal-hal yang terjadi di unit kerja Bapak Ibu.
Dan saya sering menemukan, Bapak Ibu, pelaksana maupun pejabat yang tidak begitu memahami tupoksinya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Karena tupoksinya aja nggak paham. Saya pikir saya keliru gitu ya. Kok aneh sih ada pejabat ya. Kalau pelaksana nggak paham itu saya masih maklum ya, namanya juga pelaksana. Tapi ada pejabat yang ketika dia didalami apa yang dia lakukan, apa yang menjadi tugas pokoknya, dia nggak gitu paham. Itu saya agak aneh juga. Kok bisa gitu ya? Kalau orangnya baru pindah sih mungkin kita bisa maklum. Tapi orang yang itu bekerja cukup lama di situ dan dia tidak begitu memahami tupoksinya, itu agak aneh menurut saya. Dan Bapak Ibu ini mungkin Anda nggak percaya gitu ya. Hal yang sama saya temukan di provinsi lain. Satu hari saya berkesempatan untuk berkunjung ke Denpasar, ya, ke pemerintah kota Denpasar. Di sana ada yang namanya kegiatan analisis kebutuhan diklat AKD. Ya. Waktu itu saya bersama dengan beberapa teman dari Kementerian Dalam Negeri itu berkumpul di sebuah aula ya, yang di situ ada sekdanya, ada semua eselon 3 para sekretaris dinas, sekretaris badan ya, berkumpul di situ dengan satu kegiatan yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan apa ya yang apa namanya yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Denpasar waktu itu ya. Sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah kita melakukan analisis, ternyata salah satu temuan kita adalah banyaknya pejabat yang kurang memahami, kurang mendalami tugas pokok fungsinya. Sehingga salah satu rekomendasi tim kita waktu itu adalah melakukan BIMTEK internal tentang pendalaman tugas pokok dan fungsi. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Ternyata masalahnya adalah ada di dalam. Banyak sekali pejabat yang tidak memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya apa. Nah, ini aneh binaan saya. Ternyata terjadi juga, bukan dia cuma di tempat kita. Di provinsi lain juga seperti kayak gitu ya. Saya temukan itu di Banten, di Denpasar, di Kalimantan ya. Saya temukan kayak gitu. Jadi ini menarik, menjadi memang tugas kita semua ya. Kemudian Bapak Ibu setelah paham tupoksinya apa, Bapak Ibu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau ternyata kompetensi yang sekarang masih belum sesuai, Bapak Ibu harus membuat yang namanya self development, mengembangkan diri sendiri. Jangan tunggu ada pelatihan ya, jangan tunggu ada kegiatan BIMTEK di kantor. Bapak Ibu kembangkan diri sendiri. Karena memang yang paling menikmati keuntungannya adalah Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu paham banget ya tujuan yang mau dicapai apa. Jangan cuma kerja tapi nggak ngerti ya, sebenarnya mau mencapai apa. Nanti kerjanya itu jadi kerja yang yang ngambang aja, tidak bermakna. Jadi Bapak Ibu paham, oh tujuan saya mencapai adalah ini. Nah itu akan membuat kita untuk melangkah menuju tujuan yang direncanakan. Kemudian yang keempat ya, Bapak Ibu rencanakan target mutu pekerjaan yang akan ditampilkan. Misalnya saya harus melakukan pelayanan pada masyarakat dengan standar misalnya waktu per layanan tidak boleh lebih lama dari sekian menit misalnya. Kemudian dalam bekerja saya harus pastikan masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhannya. Dalam bekerja saya pastikan kalau ada komplain tertangani tidak lebih dari 1 minggu sudah selesai tertangani semua. Nah itu adalah target mutu pekerjaan. Dapat nasi boleh? Ya. Boleh. Satu aja diri aja. Oke. 2 untuk 1 untuk lift juga. Saya kira bertanya di sini ya. Oke. Ya, yang kelima, mindset pelayanan prima kita, Bapak memahami karakter, kebutuhan, keinginan pelanggan. Jadi dicari tahu sebenarnya dia butuhnya apa sih, dia kepengennya apa sih. Nah ini bisa dengan survei, bisa dengan ngobrol ya, dengan
Tanya jawab dengan observasi ini macam-macam caranya gitu. Silakan Bapak Ibu nanti komunikasikan dengan kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah Bapak Ibu menguasai teknik bekerja, teknik pelayanan terimanya. Nanti teknik pelayanan terima akan disampaikan oleh rekan Wideswara yang lain, itu besok Pak Dadang insya Allah itu akan menyampaikan kepada Bapak Ibu standar pelayanan terima dan standar perilaku petugas layanan. Kemudian nanti hari Kamis itu ada Ibu Ike yang akan menyampaikan teknik komunikasi dan pelayanan, sekaligus nanti ada best practice dari BCA. Kemudian hari Jumatnya Bapak Ibu akan memahami bagaimana cara membangun attitude yang baik, ya, cara membangun personality yang bagus. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Pak Cepi, Bapak Ibu akan belajar tentang Bu Yeni, mohon maaf ya, Bu Yeni. Di-mute aja, di-mute. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti Pak Cepi di bagian akhir akan mengajak Bapak Ibu berbicara soal komitmen dalam pelayanan. Oke, jadi ini semua nanti akan disampaikan teknik ini oleh teman-teman yang lain. Saya akan bahas yang gambaran globalnya. Kemudian Bapak Ibu, mindset kita berikutnya adalah Bapak Ibu melayani dengan hati. Melayani dengan senang hati. Melayani bukan dengan keterpaksaan. Melayani bukan dengan prosedur yang as usual, ya, bukan business as usual, bukan rutinitas yang menjemukan, bukan. Tapi Bapak Ibu semangat setiap hari itu ingin orang yang Bapak Ibu layani itu senang hatinya. Jadi harus ke sana. Meskipun mungkin Bapak Ibu jengkel, ya, orang yang dilayani itu perilakunya tidak pas, ya, dengan kondisi hati Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi yang penting Bapak Ibu target utamanya adalah orang yang saya layani harus senang hatinya. Nah, dan itu hanya bisa diberikan kalau kita juga melayaninya dengan hati, gitu, ya. Bukan dengan pekerjaan yang biasa aja, yang penting kerjaan beres, bukan. Dan yang ke-8, Bapak Ibu harus membuka diri untuk menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Ini penting, kenapa? Karena tidak semua hal itu kita pikir sudah berjalan dan sempurna. Pasti ada aja kurangnya. Oke. Nah, saya rasa ini ini sedikit lagi. Sekarang sudah jam 14.18 ya. Sekitar 12 menit lagi saya akan nanti beralih ke materi kecerdasan emosi. Jadi kenapa Bapak Ibu harus punya mindset pelayanan terima? Ya ini alasannya. Supaya nanti dengan alasan-alasan ini Bapak Ibu tidak lagi menganggap pekerjaan pelayanan itu pekerjaan yang biasa aja. Dengan memahami alasan ini, Bapak Ibu diharapkan nanti bekerja dengan pekerjaan yang sepenuh hati, bekerja dari hati, bekerja untuk menyenangkan hati orang lain. Ya. Dan Bapak Ibu lakukan ini semata untuk semata untuk mendapatkan mengapa saya melakukan ini. Nah, ini alasan-alasannya. Yang pertama, kenapa kita harus lakukan pelayanan terima? Kenapa kita harus memiliki pelayanan terima? Karena Bapak Ibu adalah aparatur pelayanan publik, ya, yang sudah melekat di dalamnya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, sesederhana itu. Kalau Bapak Ibu bukan ASN, mungkin Bapak Ibu tidak dituntut untuk memiliki mindset pelayanan terima. Ya. Tapi karena kita ini sudah memilih ASN sebagai karir kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus memiliki mindset aparatur pelayanan publik, ya, yang artinya tidak boleh setengah-setengah gitu, harus full 100% komitmen kita berikan. Yang kedua, kenapa kita perlu memiliki mindset pelayanan terima? Karena pelayanan yang Bapak Ibu berikan itu akan berdampak bagi kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. Ya, ini jelas sekali. Pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan apapun yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. Contoh misalnya gini, contoh.
Kalau kesejahteraan saya paham Pak, tapi kalau perlindungan seperti apa gitu kan? Bapak Ibu suka nggak kalau misalnya tiba-tiba di lingkungan rumah Bapak Ibu tiba-tiba ada usaha ternak ayam? Suka nggak kira-kira? Enggak. Tahu Pak. Enggak, Pak. Nggak suka. Pasti nggak suka ya? Banyak Pasti nggak suka. Bau ya, banyak lalat pasti. Gitu. Lalat. Sangat tidak nyaman. Betul, Pak. Lalu bagaimana caranya pemerintah melindungi supaya masyarakat itu tidak tiba-tiba terganggu dengan usaha-usaha kayak gitu? Maka dibuatlah peraturan, yaitu setiap usaha itu harus dilengkapi dengan perizinan-perizinan sesuai dengan jenis usahanya. Nah, termasuk izin ayam itu harus dipenuhi dulu. Untuk bisa mendirikan peternakan ayam, ada izin lingkungan, ada izin gangguan, ada segala macam. Yang kalau itu dipenuhi berarti apa? Berarti dia sudah boleh layak mendirikan usaha ternak ayam. Dan gara-gara izin itu juga akhirnya apa? Tidak akan mungkin pemerintah memberikan izin kalau itu akan dibangun di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya akan mungkin dikasih izin. Itulah gunanya layanan itu, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, baru kepikir sama kita kan? Oh iya juga. Sehingga apa? Instrumen pelayanan yang namanya perizinan itu fungsinya itu dia akan memberikan kesejahteraan sekaligus perlindungan. Jangan sampai masyarakat yang awam yang tidak ngerti tiba-tiba terintimidasi gara-gara ada usaha-usaha yang kayak ternak ayam. Bukan hanya ternak ayam, misalnya ada usaha bubut yang berisik gitu ya di tengah masyarakat, itu pasti akan sangat mengganggu. Dan itu pasti tidak akan dikasih izin oleh pemerintah kalau di tengah-tengahnya lingkungan pemukiman masyarakat. Nah, seperti yang kayak gitu ya. Jadi ini cara kita berpikir bahwa itulah layanan yang kita berikan. Dia memberikan kesejahteraan dan juga memberikan perlindungan pada masyarakat. Yang berikutnya. Punten kok nggak ada suaranya? Duh, emang suara saya nggak ada ya? Ada Pak, Jelas Pak. Jelas. Oh, Jelas. iya, berarti ini di tempat. Sinyalnya itu di sananya itu nggak berjelas. Iya. Mana Pak Cik? Pak Riza nih ya. Iya. Terima kasih Pak Riza. Yang berikutnya alasannya adalah ini dia. Bapak Ibu, karena pelayanan terbaik yang Bapak Ibu berikan itu akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan ini penting ya, karena kita berkepentingan untuk menjaga stabilitas masyarakat. Kalau masyarakat stabil, masyarakat tenang, kita juga bekerja dan tenang, gitu ya. Oleh karena itu kita nggak boleh abai ya, kita harus bahu-membahu, Bapak Ibu harus merasa menjadi bagian dari kegiatan besar ini. Yang berikutnya, kenapa Bapak Ibu harus memiliki mindset pelayanan prima? Nah ini dia, salah satunya ya. Karena ini wujud syukur kita, Pak. Allah sudah anugerahi kita menjadi PNS. Allah takdirkan kita jadi PNS. Maka rasa syukur kita adalah dengan bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai PNS. Nah, kalau kerjaan kita salah satunya adalah pelayanan, maka itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka ini, Pak, ketika Bapak Ibu bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan terbaik, Bapak Ibu menabung pahala. Karena niatnya bersyukur kepada Allah, Pak. Betapa banyak di luar sana itu mau jadi PNS susahnya bukan main. Ya kan? Sampai rela itu Pak nyiapin uang sogokan berpuluh-puluh juta supaya bisa jadi PNS. Dan yang siap untuk itu banyak sekali jumlahnya Pak. Di luaran sana itu Pak jutaan orang ngantri pengen jadi PNS. Nah sekarang Bapak Ibu sudah Allah beri anugerah jadi PNS, maka sangat penting untuk kita syukuri. Ya. Jangan sampai kita kufur nikmat, dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan bekerja dengan sebaik-baiknya, salah satunya. Bekerja dengan sebaik-baiknya, melakukan fungsi dan sebaik-baiknya sebagaimana yang dipesankan dalam pekerjaan itu. Cara yang kedua, Bapak Ibu tidak lepas lisanin dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Gitu ya. Lisan Bapak Ibu basah terus dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lisan Bapak Ibu terus ucapan syukur Alhamdulillah. Ya, yang kedua Bapak Ibu, kita semua perbaiki ibadah kita. Ya, wujud syukur kan gitu. Wujud syukur yang terbaik adalah kita perbaiki ibadah kita. Wong kita ini nggak akan berdaya apa-apa kalau nggak Allah kasih takdirkan jadi PNS.
Ya meskipun kita udah siapkan uang banyak buat jadi PNS. Kalau Allah nggak kasih nggak akan jalan itu. Maka ini syukur yang harus kita syukuri banget, anugerah harus kita syukuri banget. Yang kelima, alasan mengapa Bapak Ibu harus memiliki mindset layanan prima. Karena ini ternyata ya akan membuat kita bahagia. Waduh, ini saya sebenarnya tahu ini ya, tahu. Kalau Bapak Ibu kasih pelayanan bagus ya, senyum, tulus ya, kemudian orang yang kita layani juga seneng gitu ya. Aduh, itu rasanya kita bahagia banget ya. Coba sekarang gini aja, nggak usah ngomong soal kerjaan lah. Seseorang misalnya pas lagi butuh terus dibantuin sama kita, senengnya bukan main. Pas lagi butuh duit, ada yang ngasih pinjam, itu senengnya bukan main. Pas lagi lapar, ada yang ngajak makan, itu senengnya bukan main. Dan kita juga bahagia gitu. Kita yang ngasih itu bahagia juga. Jadi ternyata bekerja baik itu membahagiakan kita, menyehatkan kita Bapak Ibu. Jadi mindset itu harus ke sana cara berpikirnya. Bukan sekali lagi, bukan sekedar bekerja biasa yang rutinitas, pagi sore pulang, itu nggak ada maknanya kerja kayak gitu. Oke ya, saya rasa Bapak Ibu paham ini. Kemudian alasan yang keenam, ya, kenapa Bapak Ibu harus memiliki mindset pelayanan prima? Karena dengan pelayanan prima itu akan terbangun kepercayaan dan kecintaan pimpinan kepada kita, ya. Yang artinya akan membuka jalan rezeki, jalan karir yang lebih baik. Saya sudah sampaikan di depan tadi, Bapak Ibu boleh jadi kita ini orang yang pinter, ya, boleh jadi kita ini orang yang rajin kerjanya, tapi kalau kita kurang memberikan pelayanan kepada pimpinan kita, biasanya pimpinan itu akan beralih hatinya ke orang-orang yang lebih mampu melayani dia dengan baik. Biasanya begitu. Meskipun orang itu tidak sepintar kita, tidak serajin kita kerjanya. Tapi dia, betul ya Bu ya? Dia mampu membangun kedekatan dengan pimpinannya. Dia merasa pimpinannya itu, ini anak ini banyak banget sih nolongin gue, banyak banget sih ngeladenin gue. Dia apa? Hatinya lebih terpaut ke sana ketimbang gawe lain lebih pintar, yang lebih rajin, tapi kurang melayani. Nah, ini mudah-mudahan ini dipahami secara positif. Bukan dalam rangka Bapak Ibu menjilat pimpinan, bukan ya. Melayani pimpinan itu bukan berarti menjilat pimpinan, bukan. Melayani pimpinan itu membuat yang bersangkutan tetap keep in touch dengan kita, tetap terbantu kebutuhannya, tetap tertolong performa dirinya sebagai pimpinan gitu ya, dengan memiliki anak kita buah yang baik. Nah, itu artinya melayani. Jadi bukan cuma kerja semata nih Bapak Ibu. Bapak Ibu harus terus sehati dengan pimpinan, harus terus gitu ya, harus terus membangun komunikasi yang efektif, harus terus menjaga keharmonisan suasana. Nah, yang kayak gitu, dan itu Bapak Ibu nanti akan rasakan sendiri. Orang-orang yang seperti itu biasanya kenapa kemudian lebih dipilih oleh pimpinannya ketimbang pegawai yang lainnya. Nah, kira-kira gitu ya. Dan yang alasan yang ketujuh, Bapak Ibu dengan memiliki mindset layanan prima, Bapak Ibu sesungguhnya sedang membangun martabat dan kemuliaan diri sendiri. Akan jauh beda Pak, ya, akan jauh beda Ibu. Orang-orang yang melayani dengan baik pimpinannya, orang yang melayani dengan baik teman-temannya, ya, orang yang melayani dengan baik bawahannya, itu akan jauh beda dengan orang-orang yang tidak seperti itu. Jauh banget bedanya. Dan orang-orang yang seperti ini cenderung disenangi oleh lingkungannya. Bapak Ibu pasti tahu, ada yang disukai, ada yang nggak disukai. Yang disukai ini apa? Orangnya penolong, ringan tangan, senyum, ya. Nah, itu akan ini dengan sendirinya dia sebetulnya sedang tadi martabat dan kemuliaan dirinya sendiri. Dan yang 8, karena dengan pelayanan prima, ya, seorang sedang memancing rezekinya sendiri. Ya, Bapak Ibu dengan Bapak Ibu memberikan pelayanan terbaik pada siapapun, ya, kepada masyarakat, kepada pimpinan, kepada teman sejawat, kepada bawahan kalau ada misalnya gitu ya. Bapak Ibu sedang membuka pintu rezeki sendiri, ya.
Karena setiap kebaikan yang Bapak Ibu berikan itu adalah sedekah. Jadi pelayanan itu Bapak Ibu adalah bentuk kebaikan. Dan setiap kebaikan adalah sedekah. Dan setiap sedekah akan diganjar berlipat ganda. Tuh, jadi kalau kita mikirnya ke sini, maka pelayanan itu bukan pekerjaan rutinitas biasa. Pelayanan itu sesungguhnya hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Gitu. Maka kalau orang itu paham bahwa pelayanan ini akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, termasuk sedekah yang berlipat ganda, yang akan diganjar Allah karena kebaikan kita dalam memberikan pelayanan, maka setiap orang akan melakukan pelayanan yang terbaik. Cuma kenapa ada ASN yang asal-asalan kerjanya, ya, yang tidak memenuhi kebutuhan pimpinannya, itu karena dia tidak punya mindset ini, gitu ya. Kalau dia punya mindset ini, dia akan berusaha untuk melakukan pelayanan terbaik. Oke, kalau karena itu Bapak Ibu beruntung ya, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan ini. Paling tidak ini memberikan inspirasi. Oh, kalau gitu harus ada sesuatu yang saya rubah. Saya nggak boleh kerja biasa lagi. Saya harus kerja lebih dari yang biasanya. Kira-kira gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, alasannya. Yang ke-9 berarti kenapa kita harus memiliki mindset pelayanan prima? Ini dia. Ini pelayanan prima itu identik dengan investasi di akhirat. Ya. Jadi kenapa identik dengan investasi di akhirat? Karena agama kita memberikan pesan yang sangat jelas Bapak Ibu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfahum linnas. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, Bapak Ibu, ketika orang berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya dia bermanfaat buat orang lain, Bapak Ibu secara tidak langsung sudah diberi syarat, yaitu dengan menjadi petugas pelayanan. Maka itu manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini pintu yang orang itu susah loh dapatnya, tapi Bapak Ibu dapat anugerah dengan langsung menjadi petugas pelayanan, dan Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini, dan dengan demikian Bapak Ibu bisa langsung berinvestasi untuk akhirat. Karena Bapak Ibu langsung mempraktekkan kebermanfaatan ini buat orang lain. Siapa orang lain Bapak Ibu bantu, ya dipermudah, jangan dipersulit. Allahu yasir wala tu'asir ya. Permudahlah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Jadi ini luar biasa. Jadi mindset pelayanan ini harus kita miliki, karena ini kan betul memberikan dampak yang berbeda dari kita sebelumnya. Nah ini dia Bapak Ibu 9 alasan ya. Mengapa Bapak Ibu harus memiliki mindset pelayanan prima. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca kelanjutannya. Sudah ada di LMS, bisa di-download, bisa nanti diulang. Materinya cukup banyak, memang tidak akan cukup buat kita untuk selesai dalam 1 hari. Dan sekarang saya akan beralih ke materi tentang kecerdasan emosi. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin dikomentari, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, atau Bapak Ibu ingin memberikan penguatan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya akan masuk ke... Iya, silakan, Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak narasumber mau nanya nih, banyak hal bisa dicatat ya untuk mindset, mudah-mudahan bisa pulangnya setelah kita diklat ini bisa diimplementasikan semaksimal yang kita bisa di tempat kerja kita, apa yang bisa kita kontribusikan nanti. Pertanyaan saya adalah, ada nggak konsep yang misalnya nggak bisa berdiri sendiri kan? Yeah. Outputnya. Yeah. Outputnya nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, semaksimal mungkin sebagai PNS kita melaksanakan kenapa dan kenapa, lalu kemudian manfaatnya apa, yang 9 alasan tadi, kenapa harus ada pelayanan prima, saya catat semua. Sebetulnya mulia ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari pahala lewat pelayanan prima.
Mindsetnya bisa kita bangun di situ. Kita di mana, melakukan apa, dan bagaimana lingkungan kita. Kan kita harus juga ikro, kita baca, harus smart membaca lingkungan. Jangan babak belur juga, tanda kutip. Nggak bisa memaksakan kehendak juga. Pertanyaannya adalah, apakah di pola mindset ini bisa berdiri sendirikah untuk output maksimal? Satu. Yang kedua, karena endingnya untuk mendapatkan yang perfect sih enggak gitu, ada unsur-unsur lain yang harus dibangun. Mungkin materi berikutnya kali ya, bagaimana menghasilkan komunikasinya dan sebagainya. Dan sebagainya. Karena kan pelaksana bukan di tingkat kebijakan, tapi bagaimana caranya memarketingkan, mengintroduction apa yang ada di kepala kita untuk output terbaik, apapun itu pelayanan dengan berbagai jenis pelayanan yang ada gitu. Jadi pertanyaannya konsepnya ada nggak? Misalnya dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi unsur-unsur lain pasti mempengaruhi kan Pak? Iya, Apapun betul. Itu sih Pak. Terima kasih. Iya, bagus sekali Assalamualaikum pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu Rifa pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang saya tunggu ya, menarik banget ya. Ada Bu konsepnya. Memang betul pelayanan prima itu bisa berdiri sendiri. Dia harus kesisteman sifatnya. Saya coba buka dulu, mudah-mudahan ada di bagian akhir ini. Sebentar ya Bu. Bentar. Ya, ini dia. Ini yang ditanya Bu Rifa nih ada di sini. Jadi untuk mengubah mindset ya dari para pegawai, dari para ASN supaya dia bisa memberikan prima dan tadi supaya istilahnya tidak babak belur sendiri, itu istilah yang bagus ya. Saya paham banget gitu ya. Maka memang dibutuhkan sistem ya. Jadi membangun mindset itu butuh pengajaran. Dari siapa? Dari para pimpinan kepada anak buahnya, dari atasan-atasan kita ya kepada kita selaku pelaksana, dan berarti itu membutuhkan keterlibatan orang lain selain kita. Ya. Orang lain ini siapa? Ini pasti yang pasti harus langsung bertanggung jawab adalah para atasan kita. Dia ngajarin kita. Berarti para atasan kita harus lebih dahulu memahami konsep-konsep pelayanan prima ini. Dan kemudian apa yang dia pahami harus diajarkan kepada kita, anak buahnya. Kemudian mengubah mindset itu juga membutuhkan demonstrasi. Maksudnya bukan Bapak Ibu sendiri yang melakukan ini, tapi didemonstrasikan oleh para pimpinan kita, ini loh, cara melayani pelayanan prima itu kayak gini. Langsung didemonstrasikan, dibuktikan gitu ya. Bukan cuma sekedar perintah. Bos-bos kita itu, pimpinan kita itu harus mau terjun langsung mendemonstrasikan, menjadi role model, menjadi panutan bagaimana seharusnya pelayanan prima itu diberikan. Kalau perlu mereka harus tunjukkan, nih loh pelayanan kelas dunia itu kayak gitu. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu tidak babak belur sendiri, tidak berupaya di atas kaki sendiri. Enggak, ini harus bagian yang rame-rame digotongnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah mindset pelayanan prima itu butuh dorongan. Siapa yang mendorong? Ya para pimpinan kita. Makanya sebetulnya Bapak Ibu, setelah pelatihan ini, ada pelatihan yang sama yang diikuti khusus untuk para pejabat. Supaya mereka juga paham, mereka harus ngapain. Ya. Mereka harus ngajarin Bapak Ibu, mereka harus mendemonstrasikan, dan mereka harus mendorong. Kalau mereka mendorong, artinya apa? Mereka ikut berkomitmen di dalam. Bapak Ibu nggak babak belur sendirian. Ini istilah menarik dari Bu Rifa nih, babak belur ya. Yang berikutnya, penguatan dengan ekosistem. Maksudnya apa? Mindset pelayanan prima itu harus didukung dengan kebijakan. Misalnya, kebijakan memberikan pelayanan, sikap ramah, senyum, salam sapa,
itu menjadi bagian dari budaya organisasi misalnya. Yang barang siapa melakukan akan dapat reward dan barang siapa tidak melakukan akan mendapatkan punishment-nya. Dan itu harus dituangkan dengan jelas dalam kebijakan organisasi, kemudian diumumkan, dipahamkan, lalu dilaksanakan. Kemudian barang siapa pegawai melakukan pelayanan prima dengan sebaik-baiknya, maka dia akan diapresiasi ya dalam bentuk bermacam-macam. Misalnya diberi pengakuan di depan apel pagi misalnya, bahwa misalnya Ibu Rifa bulan ini menjadi pegawai terbaik ya karena upayanya yang konsisten untuk bersikap ramah, membantu urusan dalam pelayanan gitu ya secara konsisten, dan karenanya layak untuk diberikan penghargaan. Nah, itu diumumkan di depan apel pagi. Bentuk yang lainnya misalnya nggak cuma sekedar diakui, diumumkan, tapi juga diberi kompensasi. Misalnya dikasih voucher beli buku atau dikasih voucher belanja gitu ya, apa saja lah gitu ya. Jadi itu sesuatu yang hanya akan terjadi kalau ekosistemnya itu mendukung, dan ekosistem itu dimulai di kebijakan. Kemudian setelah kebijakan apa ekosistem berikutnya? Yaitu anggaran. Harus dianggarkan tuh kegiatan-kegiatan untuk ngajarin pegawai, untuk menumbuh kembangkan budaya pelayanan primanya, harus dianggarkan. Nanti ada kegiatan-kegiatan misalnya ngobrol ya, diskusi, ngopi bareng, pakai kacang rebus misalnya gitu ya. Kemudian pimpinan hadir memberikan arahannya dan bawahan didorong untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, dan itu harus didukung dengan sistem kayak gitu, nggak bisa kita sendiri gitu ya Bu Rifa. Jadi betul ini sesuatu yang tidak dilakukan sendiri, tapi ini sesuatu yang sifatnya tersistem atau terlembaga atau didukung penuh oleh para pimpinan kita. Karena nggak akan mungkin terjadi nih kalau kita hanya babak belur sendirian, percuma gitu ya. Tetapi, nah mindset kita sekarang begini. Apakah kita menunggu sampai ini semua terjadi, baru kita memberikan pelayanan prima, atau kita tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun ini belum berproses? Nah, pilihannya adalah tentu tergantung pada Bapak Ibu semua. Kalau saya memilih, saya tidak akan menunggu sistem ini terwujud. Karena apa? Karena investasi saya untuk bermanfaat buat orang lain itu nggak boleh tertunda. Ya, Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu untuk memuliakan diri, untuk mengangkat martabat, ya, untuk mengasah keterampilan, itu nggak boleh tertunda dengan sistem yang belum berjalan. Tetap harus kita laksanakan, gitu ya. Karena apa? Ini nanti manfaatnya datang kepada kita sendiri. Jangan lupa, Allah sudah janji Bapak Ibu kepada kita semua, dan janji itu sering kita baca di dalam surat-surat pendek kalau kita sholat. Bapak Ibu, saya yakin ingat ya, barang siapa melakukan kebaikan, meskipun sedikit, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan keburukan, meskipun sedikit, dia pun akan melihat keburukannya, akan melihat balasannya. Kira-kira di surat apa itu? Kita baca itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sedikit, ya, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya, dia pun akan melihat balasannya. Jadi meskipun sebesar biji zarah itu kecil sekali, sedikit sekali, orang akan melihat balasannya. Maka ini kesempatan ini jangan kita sia-siakan, gitu ya, dan jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil, ya. Bapak Ibu, itu yang namanya memudahkan urusan orang lain itu bukan amalan kecil, itu amalan gede banget. Kalau kita tunda hanya gara-gara kita menunggu sistemnya berjalan. Nah, mendingan kita tetap lakukan. Siapa tahu dengan kita berkomitmen ya secara pribadi untuk memiliki mindset yang prima dan mengimplementasikan dalam kerjaan sehari-hari, siapa tahu itu bisa menginspirasi pimpinan kita. Oh iya ya, ini anak buah gue ini udah bagus kerjanya, masa nggak didukung sama sistem? Nah, akhirnya apa? Dengan seizin Allah, maka Allah memberikan petunjuk nih pada hati-hati pimpinan kita, dan dia akhirnya berubah. Mereka akhirnya berubah. Kalau saya memilih seperti itu.
Ini nih perlu mindset juga gitu ya. Nah, demikian Bu Rifa kira-kira penjelasannya. Jadi betul tidak sendirian, tapi ini harus menjadi pekerjaan bersama dalam satu kesatuan yang harmonis. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Jadi, Pak. Oke, barangkali ada yang lain sebelum kita beralih. Oke, saya rasa ini mungkin saya teruskan saja karena ini apa namanya? Ini yang juga penting. Nah ini, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar pelanggan ini akan membantu kita untuk mengetahui apa sebetulnya yang harus kita siapkan, gitu ya. Karena mungkin betul Bapak Ibu sekarang sudah memiliki niatan untuk mengubah menjadi lebih baik segala sesuatu tentang pelayanan. Tapi memang Bapak Ibu juga harus tahu yang harus diubah itu apa aja, gitu ya. Nah ini ada 5 yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang namanya pelanggan dimanapun itu butuh keramahan. Ini sesuatu yang biasa banget ya. Heran ya, meskipun ini sesuatu yang biasa, kenapa banyak orang yang juga tidak kunjung bersikap ramah ya dalam menghadapi kliennya, dalam menghadapi pelanggannya, dalam menghadapi masyarakat ya, dalam menghadapi pimpinan, dalam menghadapi teman sendiri ya. Tidak kunjung ramah juga gitu ya. Padahal tahu bahwa ramah itu dibutuhkan banget. Courtesy itu ya, courtesy dalam bahasa asingnya itu sangat dibutuhkan banget. Nomor 1 loh sebelum kebutuhan yang lainnya. Ilustrasi ini menunjukkan dokter yang dengan penuh empati gitu ya. Ramah, dia mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pasiennya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, hanya dengan bermodal keramahan itu pasien bisa sembuh. Belum dikasih treatment apa-apa loh. Bisa sembuh. Itu yang namanya sembuh by suggestion gitu ya. Ditangani dengan ramah oleh orang yang profesional, belum apa-apa hatinya sudah tenang. Itu dampak dari keramahan ya. Makanya ini menjadi nomor 1. Bahkan Bapak Ibu bicara soal keramahan, kita mungkin akan terheran-heran ya mendengar cara Jepang itu membangun sikap ramah pegawainya, PNS-nya itu dengan melatih khusus secara 3 bulan untuk pegawainya bisa tersenyum. Latihannya khusus senyum 3 bulan latihannya. Bisa dibayangkan mereka serius banget untuk urusan kayak gini. Jadi apa? Mereka harus pastikan semua PNS itu orang yang mudah tersenyum. Dan dilatih 3 bulan dalam suatu ruangan khusus yang dipasang CCTV dari berbagai arah, maka diperhatikan, diamati setiap harinya berapa lama orang ini tersenyum, berapa kali dia tersenyum, berapa lebar dia tersenyum ya, berapa ikhlas dia tersenyum ya. Karena ada juga senyum yang dipaksakan nggak bagus juga kan gitu ya. Itu diamati dan itu latihannya 3 bulan. Itu kan menunjukkan serius banget itu loh mereka membangun keramahan ini. Orang kita katanya orang yang ramah gitu ya. Coba kita buktikan betul nggak orang kita adalah orang yang ramah. Kalau Bapak Ibu ketemu di lift ya, masuk ke lift bareng-bareng sama orang lain, ada nggak yang saling bertegur sapa di dalam lift itu? Kayaknya jarang ya. Kayaknya jarang. Tapi Bapak Ibu kalau satu lift bareng sama orang bule, kita akan amazed ya, kita akan terkesan. Mereka itu dengan ramahnya mengatakan good morning gitu ya. How are you gitu kan? Itu mereka lakukan. Loh, kita bangsa yang dikenal ramah kok nggak melakukan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik buat kita ya, bahwa sebenarnya ternyata keramahan itu memang harus dilatih gitu ya. Itu orang bule itu kalau ketemu dia senyum sama kita loh. Senyum gitu ya. Menyapa. Mereka dulu menyapa loh. Itu karena saya kebetulan pernah kerja di perusahaan ini di Jakarta gitu ya. Ketemu sama beberapa bule gitu, mereka tuh kayak gitu kelakuannya. Keren juga. Oke, yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah pemahaman dan empati. Jadi yang namanya customer, masyarakat ya, customer kita itu kan ada customer luar, ada customer dalam ya. Kalau customer luar itu masyarakat yang kita layani kebutuhannya, apakah itu pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan seterusnya gitu ya. Kalau customer dalam itu pimpinan kita, teman kita, bawahan kita. Nah, pokoknya setiap proses berikutnya dari pekerjaan kita, itulah customer kita. Nah, oleh karena itu, setiap customer itu kebutuhan yang nomor 2 selain ramah adalah dia butuh dipahami. Bos kita butuh dipahami, teman kita butuh dipahami, apalagi masyarakat butuh dipahami dan butuh empati. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu kehilangan ini ya. Inilah yang harus Bapak Ibu siapkan, memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan berikan empatinya.
paham dengan baik apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Pengertian, Pak ya. Iya, Pak. Pengertian. Pengertian, betul. Ya kayak Bapak Ibu lagi pacaran ya kali itu ya. Empatinya banget ya. Aduh, cewek gue nih kayaknya butuh ngebaso ya, Bapak Ibu cari tukang baso gitu ya. Kalau istri, aduh kayaknya istriku nih butuh pengen ke mall, Bapak Ibu empatinya gede. Oh, berarti cepat pergi ke mall, Pak, gitu kan. Seperti gitu kira-kira ya, mudahnya. Nah, yang ketiga, apa yang dibutuhkan pelanggan adalah keadilan. Jangan sampai Bapak Ibu terlihat di depan matanya sikap tidak adil kita dalam memberikan pelayanan. Giliran teman kita, bos kita, orang penting kita layani dengan baik ya. Orang kaya, haji kaya kita layani dengan baik. Giliran yang datang pakai sendal jepit, bajunya lusuh, Bapak Ibu memandang sebelah mata. Terluka Pak hatinya Pak, terluka. Apalagi kalau kemudian orang yang ngasih lampiran, ya, ngasih amplop, dicepetin layanannya, sementara yang nggak ada lampirannya, nggak ada amplopnya, lama layanannya. Aduh, itu teriris Pak hatinya Pak. Gitu ya. Saya kebetulan pernah merasakan langsung ini, tapi saya nggak mau cerita lah, nanti takut ini ya, takut membangkitkan luka masa lalu gitu ya. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kebutuhan dasarnya adalah mendapatkan pilihan-pilihan, mendapatkan alternatif. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak bisa mendapatkan satu pilihan, dia masih punya alternatif yang lainnya. Kalau Bapak Ibu naik bis, Bapak Ibu pengen naik bis dari Bandung ke Jakarta, ya. Bapak Ibu pengennya kan, ada bis pilihan apa aja nih? Saya mau yang biasa karena saya nggak tahan dengan AC. Tapi ada orang yang, aduh saya mau dong yang AC itu yang kursinya bisa direbahin, yang reclining seat. Nah itu ada pilihan. Semakin kita bisa memberikan pilihan alternatif, semakin baik bagi kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah informasi. Jadi ini pelanggan itu tidak melulu butuh sesuai dengan yang dia butuhkan. Kadang-kadang dia cuma butuh informasi doang, ya. Dan Bapak Ibu oleh karenanya harus siap dengan berbagai informasi yang kira-kira memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa saja, ya? Apa saja itu informasi yang sifatnya bermanfaat itu harus Bapak Ibu siapkan. Suara saya masih jelas? Bagus, Pak. Masih ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Aman. Ya, jadi saya rasa ini ya, kenapa bisa jadi mantul suaranya ya? Kursi di mangga, Pak. Mantul. Iya, di saya mantul-mantul nih. Oke, mungkin ada gadget terdekat yang... Storing. Ya? Storing kayaknya, Pak. Gimana, Pak? Storing. Iya. Ada mic yang juga. Oke. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau sampaikan atau ditanyakan? Pak Agus Kimoy. Rumah Damang, Pak Agus Kimoy. Damang, Pak. Saya. Ini dulu kelas kantor sama saya nih, Pak Agus Hansa ini. Pak, sekarang mohon izin. menjauh ya. Ya, silakan. Siapa nih? Ya, Ibu Nong, Pak. Dari Bapak. Bu Nong, ya. Alhamdulillah, mangga Bu Nong. Terkait luka lama Bapak itu ya, saya jadi pengen tahu lebih jauh. Langkah-langkah apa aja, Pak, yang harus kita hadapi bila menghadapi konsumen seperti itu, Pak? Kalau ngadepin konsumen seperti itu, nanti materinya ada di hari Kamis. Kamis dengan Bu Ike. Oh, gitu. Jadi nanti langsung lebih detail. Nanti jelasin semua nanti. Bu Ike-nya nggak kebagian jobnya. Ada ya Bu ya, bersabar. Ada tekniknya nanti di sana. Oh, gitu. Nanti di hari Kamis itu, Bapak, Ibu, teman-teman semua, itu akan mendapatkan best practice dari BCA. Ini kesempatan yang langka loh. Jadi pimpinan BCA itu yang mendapatkan penghargaan dunia gara-gara halo BCA-nya itu akan datang di hadapan Bapak Ibu, memberikan
pengalaman-pengalamannya. Itu keren banget. Nanti Bapak Ibu bisa ini. Santai ya, sabar ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi? Oke, Ya, kalau Pak. nggak ada, ya boleh, Pak Rudi. Iya Pak, jadi untuk mindset kita ini, sebuah organisasi itu, bukan saja kemauan kita secara pribadi, tetapi karena kita organisasi punya tujuan bersama, betul itu tadi Pak, kita memang bersama-sama dari hulu sampai hilir kita memang punya kemauan bersama untuk menerapkan mindset terbaik. Iya, betul. Betul. Itu aja Pak. Jadi artinya kita punya tujuan bersama-sama, jadi ada kemauan bersama-sama juga untuk memajukan mindset yang terbaik itu Pak. Iya, betul. Sepakat Pak, sepakat ya. Jadi ini kerja saya bukan kerja sendiri. Betul Pak. Nah, itu dia. Kalau bentar Pak. Ya Pak Aceh. Kalau saya sih pada prinsipnya begini Pak. Ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan sendiri dan ada juga yang sesuai dengan tim. Tapi yang jelas apapun itu, maupun secara individual kita bekerja, itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Ya. Artinya kita ya selama memang tidak bertentangan dengan kebersamaan kita ya selama memang tidak bertentangan dari individual tetapnya dari yang kita laksanakan. Ya, setuju Pak. Yang terbaik. Betul. Karena kita juga kadang-kadang kita suka ini Pak, pekerjaan kita itu ada yang bertentangan dengan tim, bertentangan itu yang kadang-kadang sering terjadi di lapangan seperti itu. Iya. Karena kebijakan dari kita seperti ini. Sementara di lapangan kita ya harus istilahnya inovasi itulah yang kita buat. Kadang-kadang itu banyak Pak. Ya, betul. Sangat mungkin terjadi itu Pak. Sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan di lapangan nih dengan manajemen, dan itulah pentingnya komunikasi Pak, dibangun ya, dan itu harus difasilitasi komunikasi itu oleh kita untuk harmonisasi ya, jangan kemudian perbedaan itu dibiarkan akhirnya menjadi lapangan. Memang perlu menyampaikan informasi ini Pak dengan cara yang baik supaya ada solusi gitu ya. Yes. Karena kerjaannya sifatnya bareng tadi dibilang. Ini butuh bersama-sama gitu ya. Jangan kita repot sendiri-sendiri. Dan memang ini dibatasi oleh urusan kita masing-masing. Jangan sampai ada yang dilanggar gitu. Betul itu Pak, betul ya. Ini waktu sudah jam 3 kurang 2 menit. Materi berikutnya cuma dapat setengah jam nih. Nggak apa-apa ya. Pak. Waktunya kurang. Ilmu itu selalu berkembang. Tidak sama sekali. Iya, alhamdulillah. Ilmu sama sekali itu selalu. Iya, betul. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih on ya. Udah pada ngantuk belum? Masih Pak. Masih on. Aman. Oke. Nah, saya juga punya doping, Pak. Ini beras kencur, dibikinin sama panitia nih, beras kencur. Kirim-kirim panitia. Panitia tuh. Transfer. Dengar tuh Pak panitia tuh. Yang saya Pak Rudi beras kencur ya, beras kencur loh. Lewat WA aja Pak Rudi. Oh tuh, Pak Nurhana tuh katanya nanti dikirim katanya. Nanti yang nggak tahu. Ya, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang tidak kalah menariknya, itu soal kecerdasan emosi ya dalam pelayanan. Ini lebih banyak, tapi waktunya cuma setengah jam. Aduh. Lanjut Pak. Diringkas berarti nih. Iya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Iya ya Pak.
Setidaknya ada Aduh, ini kenapa ya? Jadi mantul-mantul gini suara di tempat saya nih. Di tempat Bapak Ibu, saya bicara jelas. Bagus Pak, bagus. Ya, ya betul, bagus. ya. Cuman ada mantul-mantul juga sih kalau kita ini telat. Mantul Bagus, kedekatan Bapak. Ada mantulnya ya. Ya, bagus. Nah itu jadi kayak Bersih, echo Pak, di tempat bersih. ini. Iya, kayak Iya, ada iya. Ya betul Pak. Enggak sih udah bagus. Kenapa ya? Apa ini tanda kita harus selesai ya? Ada. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini profil saya ketika lagi sepedahan ya. Di mana tuh Pak? Mantap Pak. Keren, Pak. Oh, ini mas sebenarnya di kompleks perumahan. di apa Palm Hill Cilegon. Pantesan Palm Hill Cilegon ini. Ada pemandangan batu-batuannya nih. Iya, indah Pak, tempatnya indah. Bagus. Perumahan tapi perumahan di bukit gitu ya. Bapak Ibu, ini agendanya. Jadi kita akan bahas sikap perilaku negatif ya, yang merupakan indikasi rendahnya kecerdasan emosi. Apa jadi mantul ya? Ada yang bisa kasih solusi ya? Suara saya ini ya, mantul ya? Gitu ya? Jadi nggak enjoy nih suaranya kok mantul di saya nih. Jadi ada echo-nya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini bagus nih, nggak ada mantulnya nih. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita akan bahas 43 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan ASN. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sukses kita ternyata lebih ditentukan oleh kecerdasan emosi ketimbang IQ kita. Nah ini penting banget ya. Jadi kalau kita pinter itu bukan jaminan kita lebih sukses daripada orang yang kurang pinter. Ya. Oke. Baik. Saya akan coba skip dulu ini. Bang Noy, ada echo kenapa ya? Ada. Jadi suara saya mantul-mantul. Coba Pak di ini. Ya, Bapak. Ini enggak. Ini enggak apa-apa tadi. Cuma tadi enggak apa-apa loh. Mungkin ada pengaruh ini Pak, gadget lain yang nyala. Sebentar ya Bapak Ibu, ini saya coba cari ini soalnya mantulnya beras banget nggak enak. Burung pacet. Oke, kayaknya. Nah udah bagus nih, udah nggak ada ini, bagus nih, bagus. Nah ini pasti memang ada interfere, ada resonansi dari ini lagi yang lain, gadget yang lain. Ya Bapak Ibu, saya mau kasih lihat ini namanya Christopher Langan. Suara aman ya, suara? Aman. Ya. Aman. Ya, aman ya, alhamdulillah. Christopher Langan ini, Bapak Ibu, ini orang Amerika yang diklaim oleh media di sana orang yang paling pintar se-Amerika. Orang yang jenius, ya, orang yang mampu mengalahkan 100 orang Amerika lainnya dalam sebuah kuis yang hebat banget ya. Mungkin pernah dengar nama kuisnya, yaitu kuis Who Wants to Be Millionaire. Ya. Itu kan susah banget ya. Dan hadiahnya juga gede. Dan orang ini itu bisa mengalahkan 100 orang Amerika lainnya. Ini orang pinter banget. Luar biasa.
Ya, luar biasa banget nih orang ini. Nah, Bapak Ibu tentu menduga orang yang pinter ini pasti punya karir yang bagus ya, punya profesi yang bagus gitu kan. Tapi ternyata tidak. Orang ini Bapak Ibu kerjanya apa? Penjaga kandang kuda. Bingung kan? Ini terkenal. Ini menjadi fenomena yang luar biasa terjadi di Amerika. Orang sepinter ini ya hanya jadi penjaga kandang kuda. Nah ini ulasannya. Jadi Christopher Michael Langan is an American autodidact. Adalah seorang otodidak ya yang dilaporkan IQ-nya itu antara 195 sampai 210. Bapak Ibu perlu tahu IQ kita rata-rata itu 110. Kalau Bapak Ibu pinter dikit itu IQ-nya 120. Kalau Bapak Ibu encer otaknya itu 130. Dan kalau Bapak Ibu jenius itu 160. Maka bisa dibayangkan orang ini 195 sampai 210. 2 kali lipat. Iya. Hebatnya luar biasa orang ini, Pak. Ibaratnya cara berpikirnya cepat banget gitu ya. Nah, makanya sebagai orang yang paling pintar di Amerika, tapi ternyata dia cuma jadi penjaga kandang kuda. Nah, ini jadi menarik. Kenapa? Karena orang ini, Pak, orang ini overconfidence, Pak. Orang ini terlalu percaya diri. Orang ini melamar kerja dimanapun nggak diterima, Pak. Padahal dia pinter. Nah, ternyata apa? Perusahaan-perusahaan itu tidak mau orang yang overconfidence, orang yang terlalu percaya diri. Saking pinternya, dia merasa dia bisa kerja sendiri, dia nggak membutuhkan orang lain. Nah itu, sehingga apa? Perusahaan tidak mau mempertaruhkan perusahaan mereka kepada orang-orang yang tidak mau bekerja dalam kelompok. Mereka takut kalau orang ini nanti kerja, maka tim-tim kerja di sana jadi rusak karena dia nggak mau kerja sama, ya. Dia mau kerja sendiri, dia merasa hebat sendiri, pinter sendiri. Nah, sehingga ini sangat berisiko buat perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan kerja sama tim. Termasuk pelayanan prima itu kerja sama tim, bukan kerja perorangan, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kemudian dari sinilah terkenal yang namanya kecerdasan itu tidak berapa-apa kalau tidak ada kecerdasan lain yang mendukung, yaitu yang namanya kecerdasan emosi. Ya. Ini nih kisah yang terkenal ya, Bapak Ibu nanti bisa browsing di ini. Ini akan menjadi kisah pembuka kita tentang betapa pentingnya Bapak Ibu mempelajari kecerdasan emosi. Nah, sekarang ini saya udah tadi sampaikan ya. Bapak Ibu sekarang coba sambil pegang kertas atau bolpen atau di HP-nya menghitung skor ya. Silakan siap dengan kertas bolpennya. Kamu atau di di HP-nya masing-masing kita akan menghitung skor. Gimana? Sudah siap semua? Ya, sudah Pak. Siap ya? Karena kita menghitung nih. Kita sama-sama akan menghitung. Kalkulator Pak ya? Boleh kalkulator. Boleh kertas. Skornya 1 sampai 4. Ini ada statement apakah Anda orang yang bosi atau bukan. Ya, kalau Anda merasa saya orang yang ngebos banget, ya, maka tulis di angka 1. Ini saya banget. Kalau angka 2 itu, ya saya seringnya seperti ini. Saya seringnya ngebos gitu ya. Kalau sesekali doang, itu di angka 3. Dan kalau itu bukan Bapak Ibu, 3. Angka 4. Seluruhnya ada 3 item ya, seluruhnya. Ya. Masing-masing tuliskan sekarang ya skornya masing-masing ya. Sudah.
Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu suka parkir kayak gini? Nanti skornya dijumlahkan ya, skornya dijumlahkan. Oke Pak. Oh, ada suara azan, emang udah azan asar ya? Wilayah itu, Pak. Oh gitu. Wilayah Bandung. Pandeglang belum Pak. Pandeglang sih 15-15 ya? 15 menit lagi. Dadan Pak, Tangerang Pak. Ya. Iya. Ini suara mulai mantul lagi. Oke, yang berikutnya. Kedua pasti dia menjawab. Saya menjawab beneran dari tadi kok. Pak, definisi mengejeknya antara untuk hiburan ke teman atau untuk benar-benar orang yang kita tidak suka ini Pak? Jekan bercanda tentang Pak. Waduh, suaranya. Jadi ini Bapak Ibu menilai sendiri ya. Menilai diri sendiri. Ya. Nomor 4. Ini apa Pak tulisan? Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Orang bawa payung, dia mayungin diri sendiri. Egois. Dipayungin. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 10 mudah meledak. Nomor 11. Nomor 12. Ya, beberapa peserta di sini pasif ya. Itu seperti itu kira-kira. Nomor 13. Nggak responsif, ngelihat bak sampah seperti kayak gini, diem gitu ya. Cuek. Acuh. Nomor 14. Waktu kerja tapi santai ya. Ini keras kepala. Kekeh. Nomor 16. Gampang mengkritik orang. 17. Kalau bicara mau menang sendiri. 18. Merasa paling. 19.
21. 22. 23. 24. 24 apa, Pak? Nih, sinis. Dua lima. 26. 27. Itu Pak 27. 27 ini mengklaim prestasi kelompok sebagai hasil kerja sendiri. Padahal ini hasil kerja bareng-bareng, tapi diakunya hasil kerja sendiri. Alhamdulillah. Nah, 28 ini, mohon maaf gambarnya kalau kurang pantas, tapi memang agak sulit menggambarkan ini nih ya. Jadi ada dua makhluk yang sedang berebutan ya tentang sesuatu. Makhluk yang ketiga mengambil kesempatan yang tidak pada tempatnya gitu ya. Dua 29 apa, Pak? nih, Kalau sensitif. Sensitif. Tiga 30. 31. Jadi Bapak Ibu hanya perlu sejujurnya saja, nanti akan ketemu skornya, dan nanti itu akan menggambarkan profil kita seperti apa. Ya, level kecerdasan emosi kita seperti apa. Jadi jawabnya hanya perlu sejujurnya aja. 32. 33. Apa ini, Pak? Apa, Pak? 33, Pak? Cepat marah. Nggak keluar gambarnya nih, Pak. Nggak keluar? Iya. Masih 31 aja. 33. Oh, masih 31 aja. Apa koneksi saya jelek kali? Enggak kok di sini 33 udah. 33 di sini. Mulai kali di sini. 33. Ya, ini berarti di kose di Bapak Ibu ya mungkin terganggu ya. Lemot tuh. Ada aman. 34 34 ya, harusnya 34 ya. Ya, harusnya 34. Ya. Ya apa ini tuh angkanya yang 35. 34. Ya, ini harusnya 34, nggak apa-apa ini aja. 34 apa? Ini nomor ini harusnya 34, nggak apa-apa. Dilewat aja 35 ya, Pak. Ya.
Ya, 36. Mudah apa, Pak? Udah jengkel. Mudah jengkel. Udah jengkol. 37. Dendam. 38. Tidak tepat. Waktu. Tidak tepat. Waktu. Waktu. Tiga 39. Apa itu, Pak? Kulit. Retraksi. 40. Sah. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Aceh lah gitu. Parah. 41. Kak, nggak sensitif. Empat 2. Tidak pekatan. Yang terakhir 43. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu jumlahkan semuanya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kita lihat sama-sama skornya. Ya, mantap. Ada yang ini kurang dari 87? 138. 35, Pak. 44. 138. Oke, bagus. 134 bagus. 138. Oke, bagus ya. 150. Iya, keren. Jadi Bapak Ibu mungkin secara umum Bapak Ibu aduh, suaranya ini ya. Ya, ini 159. di kolom chat aja ditulis skornya. Oh, ada yang 150 ya. Ada yang 125 ternyata ya. Iya, iya. 135, 138. Oh, 152. Agus Kimoy, 161. Keren. Emosian dong. Ya, bagus ya. Jadi yang di bawah 120, yang di bawah 139 cuma satu orang, tapi itu bagus sekali. Pernyataannya jujur. Bapak Ibu. Pak. Ya, silakan. Sedang aja lah saya. Silakan Pak, silakan. Oke, sekarang sudah jam 5 menit lagi. Sholat ya? Sebentar lagi kita akan akhiri Bapak Ibu.
memang sudah sampai di penghujung. Ya, ini sayang di akhir suaranya terganggu ya di tempat saya ini. Di sini juga Pak. Ada pekerjaan itu Pak. Iya, iya. Saya juga nggak ngerti ini di mana nih problemnya gitu ya. Di sore hari seperti kayak gini. Suara masih mantul ya di sana ya? Masih Pak, dikit. Masih mantul Pak. Iya, iya. Aduh, kalau gini nih ya, Bapak Ibu, saya bingung mau ngomong apa ya ini karena ngomongnya mantul terus ini. Tapi ya ini Pak, sini agak jelas juga sih walaupun mantul. Udah jelas nih. Oh gitu ya. Oke. Kalau suara mungkin Bapak, di Pak. sekitar saya banyak. Justru Ya, kalau tapi di suara saya mantul. Iya, kayaknya di bapaknya yang mantul ya. Kalau suara Bapak ke sini Iya. jelas, cuman kalau suara saya ke sana itu mantul. Ada dua. Ada dua. Oh gitu ya. Double. Iya. Iya double gitu suaranya. Ya. Tapi Oke, kalau nggak kita apa-apa ya. respon suara orang lain bagus Pak. Oh gitu. Jadi kalau dengar suara saya nggak kelihatan double ya? Enggak. Oke. Kalau suara Baik, kita baik. ke sana Pak. Iya, iya. Bapak Ibu, jadi nanti materi silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Ini menarik sekali karena secara umum nilainya di atas 130, artinya levelnya sudah cukup baik kecerdasan emosinya, tetapi bukan berarti tidak bisa ditingkatkan. Kecerdasan emosi itu sesuatu yang bisa terus ditingkatkan. Ya. Bapak Ibu bisa meningkatkan, maka semakin baik. Ya. Dan teknik-tekniknya ada Pak di dalam materi bagaimana meningkatkan kecerdasan emosi. Ya. Ini sesuatu yang tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena para ahli sudah meneliti, Pak. Para ahli sudah meneliti dari 100% faktor keberhasilan kita itu ditentukan 80%-nya oleh kecerdasan emosi. Dan hanya 20% yang ditentukan oleh IQ kita. Nah, ini menariknya ya. Jadi Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang yang kebetulan merasa nggak pintar-pintar amat, jangan khawatir. Karena Bapak Ibu tetap punya peluang untuk mencapai hasil yang terbaik ya dalam karir gitu ya. Contohnya begini, contohnya ada pengusaha Pak. Pengusaha itu mungkin sekolahnya biasa-biasa aja, kemudian nilai IPK di kampusnya juga biasa-biasa aja gitu ya. Tapi dia bisa menjadi pengusaha sukses dan bisa memperkerjakan orang-orang pintar sebagai anak buahnya. Nah itu apa? Ternyata setelah diteliti, para pengusaha itu ternyata orang-orang yang cerdas emosinya, Pak. Orang-orang yang bisa menempatkan diri sedemikian rupa di depan orang-orang sehingga dia bisa memberi hasil yang paling baik gitu ya. Dan ini menarik untuk kita pelajari. Nah, khususnya kita sebagai petugas pelayanan penting untuk kita mempelajari kecerdasan emosi karena itu bisa mempengaruhi secara signifikan sikap perilaku kita sebagai petugas pelayanan. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak. Mudah-mudahan Oke, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dan semoga Bapak Ibu tetap sehat sampai akhir pembelajaran. Kemudian materi ini memberi manfaat ya buat saya dan buat Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Nanti kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wassallallahu ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak materi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bermanfaat sekali Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas mengikuti materi narasumber hari ini. Nanti kita ketemu besok pagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rif ya. Gimana? Panitia izin untuk acara besok mohon maaf kendali ya, jadi kalau misalkan ada yang Gimana Bu?